Geliat penggila tanaman hias semakin menjadi di tengah pandemi. Gerai-gerai tanaman hias ramai dikunjungi. Kemudian toko-toko penjual aksesoris untuk tanaman hias seperti pot, kemudian media-media selalu ramai dikunjungi orang. Ini sebuah fenomena menarik di tengah-tengah pandemi corona. Di lain pihak, kalau kita saksikan di beberapa media sosial, eksploitasi tumbuhan-tumbuhan yang potensial untuk dikembangkan sebagai tanaman hias semakin menjadi. Media sosial memuat bagaimana alokasia dragon scale dari Kalimantan Utara dieksploitasi besar-besaran. Yang semula harganya mencapai jutaan rupiah, kini hanya puluhan ribu rupiah. Kita juga bisa menyaksikan bagaimana alokasia invernalis yang dielu-elukan sebagai Black Indo dengan harga jutaan rupiah, kini hanya seharga sayuran murah. Video ini memberikan informasi dan edukasi kepada para penggemar tanaman hias pemula untuk memahami secara detail perbedaan-perbedaan dari tanaman-tanaman hias yang lagi tren sekarang seperti alokasia, kolokasia, dan kaladium, serta memberikan pelajaran bagaimana menempatkannya di luar habitat aslinya supaya tanaman-tanaman ini bisa tumbuh secara maksimal. Jenis-jenis dari famili Araceae atau dikenal dengan jenis aroid oleh para pencinta tanaman hias menjadi pilihan karena tumbuhan ini lebih mudah dibudidayakan, mudah dirawat, dan variasinya banyak sekali. Ada kurang lebih 3.700 jenis dari famili Araceae ini yang tersebar di hutan-hutan tropis di dunia, baik dari Amerika Latin atau Amerika Selatan, Afrika maupun Asia Tenggara. Jenis keladi-keladian memang saat ini lagi booming. Banyak penggemar tanaman hias pemula memulainya dari jenis-jenis ini. Walaupun tanpa disadari, mereka tidak paham bahwa ternyata untuk keladi-keladian itu terdapat beberapa genus yang berbeda. Walaupun mereka lebih banyak menyamaratakan dengan menyebutnya sebagai keladi-keladian. Kita akan mulai berbagi informasi kepada Anda sekalian, para penggemar tanaman hias pemula, dari genus Alokasia. Masih dari famili Araceae, Alokasia ini dibedakan secara taksonomi dengan kolokasia dan kaladium. Perbedaan yang sangat jelas adalah tampilan fisik daun. Kalau kita lihat secara fisik, daun Alokasia selalu mengarah ke atas atau ujungnya selalu berada di atas. Nah, di hadapan saya ini ada salah satu jenis Alokasia dari Kabupaten Sintang, Provinsi Kalimantan Barat, yaitu Alokasia regina. Kita lihat daun dewasanya mengarah ke atas, kemudian daun mudanya sudah pasti apabila dia mulai mekar menjadi daun yang sempurna, ini bentuk daunnya pasti bagian ujung mengarah ke atas untuk mencirikan Alokasia. Kemudian ada jenis-jenis Alokasia tertentu seperti Alokasia longiloba, kemudian Alokasia wongii dari Kalimantan. Itu daun dewasanya justru menunduk ke bawah, tetapi daun muda tetap posisi mengarah ke atas. Hal ini disebabkan oleh jenis
Alocasia wongii dan longiloba ini memiliki tangkai daun yang kecil sehingga tidak mampu menopang berat dari daun dewasanya. Akibatnya posisi daun menunduk ke bawah. Ini yang orang sering kesulitan membedakan Alocasia dan Colocasia. Tetapi cara yang paling mudah mengidentifikasinya adalah dari daun mudanya. Pada saat kita melihat daun mudanya mengarah ke atas, artinya ujung daunnya mengarah ke atas, berarti bisa diindikasikan ini adalah genus Alocasia. Ini ada Alocasia longiloba. Kalau kita lihat tampilannya agak berbeda dengan Alocasia regina yang kita review sebelumnya. Ini tangkai daunnya atau batangnya lebih halus, sehingga yang dewasa tidak mampu menopang berat daun yang menyebabkan posisi daun menunduk. Sedangkan pada daun mudanya, karena lebih kecil, jadi kemampuan batang atau tangkai daun lebih kokoh untuk menopang daun dewasanya, sehingga ciri asli dari Alocasia terlihat, di mana bentuk daun ujungnya mengarah ke atas. Nah, kemudian kita bisa lihat dari umbinya, ini ada posisi tumbuhnya ke samping. Kalau Colocasia justru anakan-anakan baru dari tumbuhan tersebut muncul langsung dari umbi berupa bintil-bintil kecil, kemudian menjadi tunas yang kelak akan menjadi Colocasia dewasa. Menggemari Alocasia sebagai tanaman hias harus sesuai dengan kondisi habitatnya. Sebagian besar dari jenis Alocasia tidak tahan terhadap cahaya matahari penuh, kecuali jenis-jenis tertentu yang berukuran besar seperti Alocasia macrorhiza, Alocasia sarawakensis, dan Alocasia gigantea. Sedangkan jenis-jenis yang berukuran kecil seperti Alocasia longiloba, Alocasia nebula, Alocasia regina itu sangat rentan terhadap cahaya. Makanya lebih cocok disimpan di dalam rumah sebagai tanaman hias indoor. Berikutnya genus Colocasia. Secara umum tampilan Colocasia hampir sama dengan Alocasia. Kalau kita lihat daunnya masih berbentuk hati, kemudian ada tangkai daun dan berumbi juga. Tetapi ada ciri-ciri fisik yang terlihat nyata dari bentuk daun. Kalau daun Alocasia itu selalu mengarah ke atas begini, sedangkan Colocasia posisi daunnya mengarah ke bawah atau menunduk. Kemudian daun lebih tipis dibanding Alocasia. Selain itu ada lapisan lilin di atas daun Colocasia.
berbeda dengan alokasia. Sebagian besar tidak ada lapisan lilin, sehingga apabila terkena air tidak akan terserap ke dalam daun tetapi langsung meluncur. Kemudian ada perbedaan di umbi. Umbi dari Colocasia berbeda dengan alokasia. Kalau alokasia selalu tumbuh ke samping, kemudian Colocasia menancap ke dalam tanah, dan ada pembekakan pada pangkal batang. Jadi umbi Colocasia selalu membengkak pada pangkal batang, membentuk umbi besar, dan ini yang biasanya dikonsumsi sebagai makanan bagi masyarakat di pedalaman. Nah, kemudian anakan Colocasia selalu berdekatan dengan induknya. Jadi secara taksonomi Colocasia dibedakan hanya belasan jenis, tetapi kalau alokasia sampai 84 jenis yang sudah tercatat. Nah, ini yang membedakan, dan sebagian besar Colocasia tidak digunakan sebagai tanaman hias, tetapi digunakan untuk dikonsumsi sebagai makanan. Selanjutnya genus Caladium. Kalau kita lihat bentuk daunnya hampir sama, ada bentuk hati pada daunnya, tetapi yang membedakan jenis Caladium semuanya sebagai tanaman hias. Umbinya tidak bisa dikonsumsi, dan bentuk daun lebih tipis dan penuh warna. Nah, jenis Caladium ini sudah lama digunakan sebagai tanaman hias. Kalau kita lihat-lihat di foto-foto revolusi, kemudian di dokumentasi pada saat zaman revolusi itu, Caladium sudah menghiasi rumah-rumah besar, rumah-rumah kolonial zaman Belanda, yang ditempatkan di teras-teras yang megah sebagai tanaman hias. Nah, yang membedakan jenis ini memiliki warna yang beragam dan sangat menarik bagi penggemar tanaman hias pemula. Kemudian penempatannya sebagai tanaman hias sebaiknya di tempat yang memiliki cahaya yang lebih besar, tidak ditempatkan sebagai tanaman indoor. Jadi untuk memaksimalkan pertumbuhannya, sebaiknya jenis Caladium itu terkena cahaya penuh. Demikian tips ini dibuat untuk membedakan jenis dari genus Alokasia, Colocasia, dan Caladium. Bertujuan untuk memberikan informasi dan edukasi kepada para penggemar tanaman hias pemula, supaya budidaya di luar habitatnya dapat berlangsung secara optimal, sehingga jenis-jenis yang berharga ini tidak mati sia-sia di luar habitat aslinya.